Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah, yang mana karena berkat rahmat, hidayah, dan nikmat yang telah diberikan, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pesantren kilat bersama Inspiring Muslimah. Dan insya Allah acara ini diberkahi karena kita niatkan ya mengikuti acara ini untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam hingga detik ini. Tak lupa saya ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah bergabung sampai dengan pertemuan kali ini di pesantren kilat bersama Inspiring Muslimah. Untuk itu kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida yang akan menjadi moderator yang insya Allah. Nah, teman-teman mau tanya kabar dulu deh teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang tahu nggak tema hari ini tentang apa? Pastinya banyak banget yang menanti tema ini. Tema yang sangat disukai sama terutama para pemuda-pemuda yang sedang menanti. Temanya kali ini adalah risalah nikah dan walimah. Masya Allah. Pas banget momennya karena sebentar lagi Syawal nih. Biasanya ramai banget. Pasti banyak banget yang berseliweran terutama di Instagram, status WA itu. Yang nantinya kadang bikin baper. Nah, teman-teman, yang kita tahu juga kan nikah itu perlu ilmu juga kan. Nah, dan yang kita tahu pada saat ini kebanyakan pernikahan dan walimah itu masih sangat jauh dari yang namanya syariat Islam. Nah, lebih banyak mengikuti tren seperti itu. Nah, agar kita lebih tahu lagi nih bagaimana pernikahan dan walimah yang sesuai dengan syariat Islam. Pada pagi hari ini kita akan sharing dengan Teh Rizky Utami Handayani yang sebelum kita menginjak ke acara intinya, saya akan membacakan profil pematerinya. Nah, namanya sesuai di situ Rizky Utami Handayani. Beliau adalah atau biasa disebut Bidan Rizky Utami Handayani, Nafid. Beliau seorang ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan D4, kebidanan Unpad, yang berpengalaman menjadi dosen, aktif membina remaja muslimah dan narasumber kajian-kajian kesehatan, serta
kajian-kajian kesehatan muslimah di berbagai lembaga keislaman. Beliau lahir di Tasikmalaya 18 Maret 1988, tinggal di pesantren Zat Cianjur. Beliau juga seorang penulis yang karyanya beberapa karyanya adalah LGBT atau ilusi kaum liberal versus kaum intelektual, Risalah Nikah dan Walimah, Antologi Harmoni Kitbah. Masya Allah. Mungkin ini juga bahasan dari salah satu buku beliau ya, yang Risalah Nikah dan Walimah. Sebelumnya ada yang udah baca buku beliau nggak? Udah tahu karya-karya buku beliau? Baik, langsung saja. Karena Teh Rizky sudah masuk ya. Kita langsung saja ke acara inti yang akan diisi oleh Teh Rizky Utami. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Dek Farida. Gimana suara saya terdengar? Kedengaran. Kurang keras dikit. Oke. Terdengar kurang keras sedikit ya. Bentar ya. Ya, sekarang gimana? Terdengar tapi tidak terlalu keras. Halo? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes, tes. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekalian dipersiapin aja ininya ya, PPT-nya sambil saya pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Adik-adik semua muslimah salihah, terima kasih banyak kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk bisa berbagi terkait dengan buku yang baru saja di-launching beberapa bulan yang lalu ya. Sebetulnya yang penulis itu bukan saya. Yang penulis itu bukan saya ya, tapi pendamping hidup saya yang menjadi penulis itu. Saya hanya mendampingi beliau, sumbang saran saja terhadap buku-bukunya. Jadi seperti itulah ya. Jadi yang penulis itu sebetulnya suami saya. Jadi saya ikut-ikutan aja lah begitu ya. Lebih tepatnya diajak gitu. Hayu Mi nulis kayak ya, meskipun setengah dipaksa, meskipun setengah terpaksa, pada akhirnya ya ikut juga meramaikan gitu ya buku-buku karya beliau. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang suka bikin deg-degan para jomblo gitu ya. Tema yang suka bikin hati deg-degan, berbunga-bunga gitu ya, Risalah Nikah dan Walimah. Buku ini testimoninya beberapa orang mengatakan oke, lucu katanya, tapi dalamnya lumayan berbobot, bukan berat ya, tapi berbobot. Baik, slide. Next slide. Jadi sebetulnya buku ini itu berawal dari buklet ya. Buku ini itu berawal dari sebuah buklet. Jadi dulu suami saya, sebelum menjadi suami saya kan beliau memiliki keahlian Corel Draw juga ya, desain grafis. Jadi pernah diminta untuk
membuat sebuah cenderamata pernikahan. Akhirnya karena beliau memang dari dulu penulis gitu ya, akhirnya membuatkan sebuah buklet yang nantinya diberikan untuk cenderamata pernikahan temannya gitu. Hingga akhirnya dikembangkan hingga akhirnya menjadi sebuah buku. Nah, baik, kita akan membahas dulu terkait dengan keagungan pernikahan. Akhwat salihah semuanya, karena kenapa keagungan pernikahan gitu ya? Karena detik ini, hari ini, kita hidup di zaman ini, pernikahan itu menjadi sesuatu yang tidak agung lagi gitu ya. Di satu sisi banyak perceraian, di satu sisi lain juga ada yang menganggap pernikahan itu adalah sebuah beban yang hingga akhirnya memutuskan untuk tidak menikah gitu. Jadi atau ada juga yang memilih tidak menikah tapi karena menganggap ini terlalu mengikat gitu ya. Udah jadi free sex aja jadinya gitu. Nah, jadi mulai sekarang tuh agungnya pernikahan itu rasa-rasanya sudah berkurang gitu. Nah, ini di sini mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tetap mengagungkan institusi pernikahan ini gitu. Karena ini adalah institusi terkecil gitu ya, yang menjadi perisai umat, perisai kaum muslimin dalam menghadapi berbagai macam serangan pemikiran. Aduh, kok teh jadi berat begini ya soal pernikahan. Oh iya, memang begitu gitu ya. Karena pernikahan itu jadi tanda keagungan. Ya, terputus sinyal sepertinya. Ya, sepertinya sinyalnya tiba-tiba keluar. Oh, baru Lempar ya. Terlalu bersemangat jadi terlempar. Oke, kita lanjutkan. Jadi pernikahan itu adalah tanda keagungannya Allah Subhanahu wa taala ya, karena sebetulnya tujuan pernikahan juga kan intinya itu mengagungkan Sang Pencipta kan ya. Kemudian yang kedua, menghidupkan sunnah. Kenapa menghidupkan? Karena sunnah itu bisa mati gitu. Jadi ini kalau dibahas dari segi balaghahnya ini luar biasa nih gitu. Jadi ihya sunnah gitu ya. Jadi sunnah itu bisa dihidupkan dengan cara kita melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah menikah. Gitu. Karena ada sebagian agama atau mungkin sebagian orang juga gitu ya memilih untuk tidak menikah dengan alasan tadi gitu. Tapi beda ya, ada sebagian ulama terkenal itu ada yang memilih untuk tidak menikah. Ada, saya punya bukunya kisah-kisah ini ulama yang membujang, tapi itu bukan karena tadi alasannya gitu, itu alasannya jauh lebih mulia gitu ya, tapi tidak jadi alasan juga pengen kayak ulama nggak nikah, nggak gitu juga gitu ya. Itu perlu ilmu tingkat tinggi rasanya begitu ya kalau memutuskan untuk demikian. Nah, kemudian pernikahan itu adalah sebuah misakon gholizon, perjanjian yang berat, karena di misakon gholizon itu ada 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah menyimbolkan ikatan pernikahan, kemudian ikatan perjanjian antara Bani Israel dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjanjian Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kata misakon gholizon itu digunakan di 3 momentum itu gitu. Nah, ini berarti memang perjanjian yang berat gitu ya antara suami dan istri. Nah, kemudian menggenapkan separuh agama. Kenapa separuh agama? Karena dengan menikah itu dapat menyempurnakan ibadah-ibadah yang tadinya belum sempurna ketika dikerjakan sendirian gitu. Karena kan ada ibadah-ibadah yang tidak bisa diraih oleh orang-orang yang jomblo gitu ya dibandingkan dengan orang yang sudah menikah. Tapi gimana teh tadi yang para ulama yang memutuskan untuk tidak menikah? Nah, itu karena beliau
ada kesibukan lain yang lebih luar biasa dibandingkan dengan menikah. Seperti itu. Nah, kemudian mendatangkan berkah atau pertolongan dari Allah. Tiga golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan Allah itu ada 3 dalam hadis Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang ingin nikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, kemudian orang yang berjihad fisabilillah, kemudian satu lagi itu saya lupa ya. Intinya yang termasuk itu adalah orang yang ingin menikah dalam rangka menjaga harga dirinya. Nah, itu berhak mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian tolong menolong dalam kebenaran. Ya kan, dalam ikatan pernikahan itu isinya begitu ya. Isinya ya tolong menolong gitu. Bukan cuman bucin doang ya sebetulnya dalam pernikahan itu. Nah, kemudian merealisasikan tujuan hidup sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kan itu ya, menikah itu. Next slide. Jadi ini di bab 1 ya. Ini kenapa ada angka ini? Karena ini masuk ke dalam bab 1. Slide selanjutnya. Ini ada yang tidak dimohon di mute. Oke, terima kasih. Ya, panitia, next slide. Belum beranjak ini. Oke, masih yang di bab 1 gitu ya. Pernikahan itu sebetulnya adalah menjaga generasi. Karena inti dari pernikahan itu kan melanjutkan generasi ya. Makanya aneh kalau misalnya ada yang menikah tapi sudah niat dari awal nggak akan punya anak. Misalnya iya saya memutuskan menikah tapi disebutnya itu kan unchild married gitu ya. Jadi pernikahan yang direncanakan memang tidak memiliki anak. Makanya ini aneh kalau ada yang begini ya. Ini juga jadi tren di kalangan anak muda di Indonesia. Nah, pernikahan itu gitu ya, ada tanggung jawab membina generasi di sana. Makanya kalau misalnya memikirkan pernikahan bukan hanya memikirkan bucinnya saja, tapi memikirkan ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana kita akan menyiapkan generasi selanjutnya. Karena ternyata gitu ya, setelah saya melewati pernikahan hampir 9 tahun, kalau saya pribadi gitu ya, lebih mudah mengerjakan tugas akhir skripsi daripada mengurus 2 anak, padahal anak saya baru 2. Tapi luar biasa ternyata ya, membina generasi itu tidak mudah. Nah, kemudian melahirkan generasi yang berkah. Dari pernikahan yang berkah diharapkan melahirkan generasi-generasi berkah yang akan melanjutkan perjuangan kaum muslimin. Contoh nih, Uhtibillah semua ingat nggak ada kisah penjual susu di zaman Umar bin Khattab kemudian dinikahkan dengan anaknya. Nah, ini kan luar biasa ya, orang jujur dengan orang jujur menikah hingga akhirnya di garis keturunan itu lahir Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil. Jadi dari garis keturunan Umar bin Abdul Aziz itu adalah lahir dari garis keturunan gadis penjual susu yang dinikahi oleh putranya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi memang tugas pernikahan itu melahirkan generasi yang berkah. Nah, kemudian kalau misalnya adik-adik lihat gitu ya, nasihat mulia di dalam Al-Qur'an itu ada di surat Luqman. Coba bayangkan, Luqman itu bukan seorang nabi ya, tapi namanya diabadikan dalam Al-Qur'an karena karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya itu la tusyrik billah, kemudian mendirikan sholat gitu ya, kemudian berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, itu terekam dalam Al-Qur'an, itu Masya Allah. Jadi ingat, jadi ini pesannya berulang-ulang, pernikahan itu bukan hanya untuk bucin, tapi untuk tujuan yang lebih mulia daripada bucin. Oke, next slide. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk ya, jam segini mah nggak akan ada kali ya yang ngantuk ya. Oke, ini gimana nih caranya untuk menjemput hilal-hilal jodoh gitu ya. Tentu saja ini rasa-rasanya sudah tahu semua lah ya gitu. Yang pertama itu memang yang baik agamanya. Tapi baik agamanya juga tidak cukup ternyata. Dia juga harus tahu ilmu terkait dengan memperlakukan istri dengan baik gitu kan ya. Secara teknis juga harus tahu gitu ya bagaimana memperlakukan istri dengan baik. Jadi harus kita lihat ininya, sih kalau mudahnya mah lihat aja Ikhwan ini tuh memperlakukan ibunya kayak gimana. Itu aja sih kalau indikatornya. Jadi kalau tipsnya gitu ya untuk melihat dia baik enggak agamanya gitu ya. Kita lihat bagaimana dia sholat,
Kemudian bagaimana dia memperlakukan ibunya seperti apa. Nah, kemudian menyenangkan jika dibandang. Jadi harus yang ganteng gitu teh. Ya kan namanya ganteng itu kan relatif ya gitu. Ada yang menurut si A ini, kalau menurut saya suami saya ya paling ganteng sedunia gitu. Ya kalau menurut Dek Farida mungkin suami teteh biasa aja misalnya gitu ya kan, beda-beda ya standar ganteng itu. Makanya maksud di sini itu menyenangkan jika dibandang itu ya menyenangkan oleh yang bersangkutan gitu ya. Jadi menyenangkan itu kan tidak selalu ganteng ya, karena gini, ada orang yang ganteng tapi kok ngelihatnya biasa aja gitu ya, tapi ada orang yang biasa aja tapi kok nyes gitu di hati gitu ya. Jadi ini relatif sebetulnya, tapi kita ketika menikahi seseorang gitu ya, ketika nanti memilih seorang ikhwan untuk jadi suami, itu ada nggak dalam dirinya itu yang bikin kita suka ya, misalnya sama hidungnya gitu atau sama apanya, itu harus ada yang disukai gitu ya. Nah, kemudian sehat badannya. Nah, ini yang penting adik-adik, karena ini sering dilupakan. Ini tuh sering dilupakan, coba tanya. Itu karena bisa jadi dari luar itu baik, tapi ternyata memiliki penyakit. Makanya ini penting kalau dalam, misalnya ada yang sudah ada dalam ikatan hitbah, ini penting menanyakan riwayat kesehatan. Gitu. Jadi punya sakit apa? Ini tapi kalau sudah dihitbah ya. Kalau belum dihitbah mah jangan dulu nanya pernah sakit apa gitu, jangan dulu. Kalau sudah ada dalam ikatan hitbah, baru boleh bertanya gitu, punya riwayat sakit apa gitu. Mungkin barangkali pernah kecelakaan misalnya di pinggul, atau misalnya ya itu tanyakan aja detail. Pernah sakit apa gitu, selama ini pernah sakit apa, dan saat ini ada punya mengidap penyakit tertentu atau tidak gitu. Karena ini menentukan ke depan. Khawatir nanti karena ada penyakit-penyakit yang nanti menular justru pada istrinya gitu ya. Gitu. Ada penyakit-penyakit tertentu yang jika pasangan ini menikah nanti tertular. Misalnya hepatitis B. Ini kan berhubungan dengan darah ya. Nanti terjadi hubungan seksual, maka kemungkinan besar tertular. Makanya kan harus ada antisipasi dulu untuk pencegahan penularan. Seperti itu ya. Nah, ini jadi sehat badannya dalam arti secara fisik dari luar terlihat sehat gitu ya, kemudian reproduksinya juga terutama ini sehat, karena nanti tujuan pernikahan itu kan salah satunya adalah menghasilkan keturunan. Tapi bagaimana teh kalau misalnya kita memutuskan untuk menerima pasangan yang sakit? Nah, berarti itu harus siap dengan segala konsekuensi gitu ya. Misalnya aduh sudah cinta mati pokoknya udah deh yang ini aja gitu, yang gak jadi masalah, tapi harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Seperti itu ya. Next slide selanjutnya. Nah, ini sering sekali disebutkan. Coba ya kira-kira pada ngerti nggak ya maksudnya nih? Moga sakinah, moga samawah ya gitu. Coba bedanya apa ya ketiga ini gitu. Banyak yang belum ngerti. Moga sakinah ya, samawa cina gitu ya. Tapi saya pikir mungkin masih banyak yang belum mengerti gitu ya terkait dengan arti dari ketiga kata ini. Yang pertama, sakinah itu tentram. Tentramnya gimana? Karena gini ya, menikah itu makanya nggak cukup dengan cinta ya, karena gini, karena dengan cinta aja belum tentu sakinah gitu. Dengan cinta aja ternyata belum tentu menghasilkan rahmah nantinya gitu. Makanya benar ya, menikah itu tidak hanya butuh cinta, selain itu juga butuh materi dan lain sebagainya, kita tidak memungkiri. Sakinah ini maksudnya di sini gimana? Tentram itu kalau menurut para ulama, karena kan buku ini itu disarikan dari buku-buku kitab kuning ya, Turats. Ini sebetulnya yang lebih kompeten menyampaikan suami saya, tapi saya di sini menyampaikan versi ringan, versi membuminya gitu ya. Versi bahasa buminya, bukan bahasa langitnya. Nah, jadi tentram itu tentram terhindar dari segala hawa nafsu, syahwat buruk. Syahwat itu kan bukan hanya terkait dengan seksualitas ya, tapi ada syahwat terhadap harta, terhadap jabatan, terhadap wanita. Nah, ini dengan adanya pernikahan ini diharapkan semua syahwat negatif tadi itu menjadi tentram. Gitu. Secara seksual terpenuhi, kemudian secara yang lain-lainnya berarti kan istri juga penting ya. Penting menjadi istri yang menenteramkan suami dalam segala hal. Dalam segi harta, bukan berarti mengomporan wae suami supaya banyak duitnya kemudian akhirnya dikorupsi. Nah, ini banyak ya potret begini ya, istrinya sering poya-poya akhirnya suaminya korupsi dan lain sebagainya. Ini penting di sini. Jadi menenteramkan harta suami supaya syahwat
untuk mencari uang yang tidak halalnya itu diredam gitu oleh si istri di rumah. Nah, kemudian mawaddah. Nah, mawaddah itu cinta. Nah, ini baru nih cinta gitu ya. Cinta itu ya cinta gitu. Cinta itu ya kecenderungan terhadap seseorang gitu. Nah, kecenderungan terhadap seseorang, jadi kita tuh cenderung sama dia gitu ya. Kalau misalnya yang normal itu, pernikahan itu ya meskipun kan kalau orang lain tuh sering kali bilang satu pernikahan pertama tahun pertama masih sayang-sayangan, kedua ketiga udah enggak. Tapi kalau menurut saya meskipun pernikahan itu sudah lama tapi kita pandai merawatnya, itu tetap saja seperti di awal-awal gitu. Jadi tidak benar kalau misalnya dikatakan kalau misalnya udah lama-lama jadinya nggak sayang-sayangan lagi gitu ya. Makanya ini istri juga perlu pintar-pintar merawat itu semua supaya si suami teh gitu ya betah tinggal di rumah gitu. Ini PR kita juga adik-adik sekalian, dan itu semua perlu ilmu. Penting menjadi penting menjadi rekan yang bisa diajak ngobrol enak sama suami. Jadi istri yang menyenangkan itu penting loh. Menjadi istri yang menyenangkan, diajak ngobrol, diajak diskusi apapun, kemudian itu penting. Jadi bukan hanya sekedar wah cantik, perawatan aja gitu ya istri, itu juga penting. Tapi ada yang jauh lebih penting, itu tadi suami itu enak diajak ngobrol, diajak diskusi. Jadi istri yang menyenangkan. Itu yang membuat para suami itu betah di rumah. Kemudian rahmah, nah ini kasih sayang. Jadi sayang, kan beda ya cinta dengan sayang itu beda ya. Gitu. Ada cinta, suka ya cinta sama dia, tapi sayangnya beda gitu. Jadi beda nih kalau rahmah ini kasih sayang gitu ya. Nah itu jadi sekarang mudah-mudahan sudah paham ketiga terminologi atau tiga kata ini gitu ya. Nah kemudian buah pernikahan itu adalah melestarikan keturunan. Ini berbeda lagi ya, kita kalau misalnya gimana teh, kalau misalnya keluarga yang belum dianugerahi keturunan itu beda lagi pembahasannya gitu ya. Ya mungkin itu ada ujian, itu ujian salah satu ujian dalam pernikahan. Tapi diciptakannya naluri seksual oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Nizamul Ijtimai fil Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dijelaskan bahwa tujuan utama diciptakannya naluri seksualitas di dalam diri manusia itu adalah untuk melestarikan keturunan. Makanya tidak normal ya kalau hari ini ada orang yang lesbi, ada yang homo, ada yang bahkan berhubungan seksual dengan alat atau misalnya dengan anime, menikah dengan jembatan. Ada kan ya yang begitu ya? Menikah dengan jembatan gitu. Itu berarti sudah mahiwal, kalau kata orang Sunda mana natunya mahiwal teh ya bahasa Indonesianya. Jadi beda sendiri dia distorsi gitu. Jadi beda sendiri yang salah dia tuh gitu, kelainan gitu ya. Nah, kemudian menjaga kesucian fitrah naluri seksual. Nah, dalam pernikahan naluri seksual ini menjadi sesuatu yang fitri. Naluri seksual ini sebetulnya kan liar ya, sama seperti hewan kan gitu ya. Tapi dalam kerangka pernikahan naluri seksual ini menjadi sesuatu yang sakral gitu. Berbeda dengan pandangannya orang-orang feminis nih adik-adik, feminis radikal, mereka menganggap gini, ada sebuah buku yang saya pengen beli tapi ragu banget kalau mau beli buku ini tuh karena khawatir khawatir terpengaruh. Jadi ada di situ tuh judul bukunya tuh Sebelum Perempuan Bercinta. Di situ tuh penulisnya mengatakan dia seorang tokoh feminis liberal gitu ya. Dia mengatakan bahwa bercinta itu tidak hubungan seksual itu tidak sama dengan cinta gitu. Padahal kan ya gitu, jadi seorang perempuan itu katanya melakukan hubungan seksual ketika dia siap, bukan setelah menikah, tapi ketika dia siap. Kalau siap berarti kapan aja ya, tidak melihat dia menikah atau belum. Nah ini salah ya. Nah dalam Islam penyaluran naluri seksual itu hanya lewat gerbang pernikahan, tidak dengan cara yang lain. Nah makanya dengan pernikahan ini naluri seksual yang liar pada awalnya itu menjadi suci. Gitu. Nah, di buku ini juga ada dibahas terkait dengan ujian dalam pernikahan. Kalau misalnya kita lihat para nabi saja, mereka diuji dengan pernikahannya gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ya yang yang anaknya itu Nabi Ismail sama Nabi satu lagi anaknya saya lupa.
yang harus mengasingkan istrinya begitu ya di tengah apa namanya hingga akhirnya keluar air zam-zam itu kan sejarahnya begitu kan, istrinya itu pokoknya mah kata Allah teh diperintahin harus diasingkan ke tempat yang nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada apa, tapi ya karena keimanan yang luar biasa ini juga ujian bagi nabi tersebut. Kemudian ujian apalagi, Nabi Muhammad juga kan diuji dengan pernikahannya. Misalnya ketika istri-istrinya itu berkumpul kemudian meminta uang belanja ditambah, itu juga ujian bagi Nabi Muhammad gitu ya. Kemudian Nabi yang tidak dianugerahi anak hingga akhirnya pada usia tua renta itu juga kan ujian gitu ya. Jangankan kita gitu ya, yang manusia biasa ternyata ya nabi juga ya, memang kan kalau nabi itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul ya. Nah makanya sah-sah saja ketika kita pun diuji dengan ujian dalam pernikahan. Ini banyak sekali ujian dalam pernikahan itu ya, ada yang eksternal, ada yang internal gitu adik-adik, ada yang dalam pasangan kitanya, ada yang dari luar, ada yang mungkin dari ekonomi gitu. Tiap rumah tangga itu berbeda. Makanya harus disiapkan, diantisipasi sebelum menikah tuh. Misal gitu ya, ketika sebelum hitbah itu kan ada komunikasi ini ya, komunikasi visi misi ke depan. Nanti rencana kita mau gimana harus direncanain tuh gitu. Nah, nanti kita bisa menganalisis ya gitu. Kira-kira nanti problematika yang akan timbul itu dari sisi mana? Sebetulnya kalau sudah dipertemukan visi misinya nanti akan terlihat, oh kira-kira nih terjadi konflik itu ini ya, kita antisipasi dari awal itu. Mangga dilanjutkan lagi, next slide. Nah ini kita lanjut ke walimah ya adik-adik. Kalau misalnya kebanyakan nih menghadiri walimah nikah itu suka miris nggak? Kalau saya pribadi sih suka miris. Yang pertama, mirisnya kenapa gitu ya, sekarang itu banyak konsep pesta standing party ya, jadi di tengahnya kosong gitu, tapi kursi-kursinya tuh di mana, kursi-kursinya tuh di pinggir dan itu tidak banyak. Jadi standing party, jadi berdiri gitu ya pestanya tuh. Kemudian ada biduan-biduan gitu ya. Jadi seringnya sih kalau misalnya pergi ke walimah itu, kalau tidak di akhir ya di awal gitu ya, untuk mencegah itu semua dan cepat-cepat saja gitu hadir ke walimah tuh. Karena ya tadi terjadi banyak kemaksiatan di walimah-walimah saat ini yang diadakan. Nah, ini buku ini sebetulnya dibuat awalnya salah satunya adalah ketidaknyamanan ketika menghadiri berbagai macam walimah yang ada sekarang, kemudian juga semakin membumikan walimah yang syar'i. Karena kan Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk walimah. Dan ini adik-adik ada di kitab-kitab para ulama, di kitab-kitab kuning yang dikaji di pesantren itu sebetulnya ada. Tapi anehnya banyak aktivis-aktivis dakwah atau misalnya santri-santri yang ketika menikah itu banyak sekali aturan-aturan yang akhirnya dia tuh seolah-olah seperti bukan santri yang udah belajar ini gitu. Kayak misalnya kenapa ya pas lagi ininya menikahnya mah kenapa kerudungnya tidak menjulur ke dada, kenapa dia jadi pakai jadi di ini teh dikerik alisnya, kenapa jadi ada yang pakai bulu mata gitu ya, padahal kan itu tuh sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu, padahal dia tahu gitu ilmunya, tapi kenapa banyak gitu aktivis-aktivis muslim ketika menikah itu justru melakukan banyak kesalahan gitu. Nah ini mudah-mudah karena ini kan karena belum banyak ya sekarang tuh. Jadi makanya kita harus memperbanyak walimah-walimah yang seperti ini, menjadikan hari pernikahan kita itu sebagai syiar. Nah meskipun memang terkadang ya baik buruknya wali selalu ada aja gitu ya, diomongin sama tetangga gitu ya, sama orang-orang sekitar. Nah makanya di sini ada paradigma asasi. Kita harus memahami dulu baik dan buruk itu dalam Islam bukan karena perkataan orang, tapi karena hukum syariat. Gitu. Jadi sabodo gitu ya, bodo amat gitu kalau menurut kata orang, yang penting kita sudah sesuai dengan syariat, ya sudah itu aja yang dipegang gitu. Dan yang paling utama sebetulnya memberikan pemahaman terhadap orang tua terlebih dahulu, itu yang jauh lebih penting dibandingkan dengan memikirkan apa kata orang gitu. Jadi orang tua dulu. Kalau alhamdulillah ketika saya menikah dulu, kebetulan ini Teh Silvi jadi panitianya, Teh Silvi, Masya Allah gitu ya. Jadi Dek Silvi itu menjadi panitia pernikahan saya dulu dengan suami saya tahun 2012.
karena kita sama-sama aktivis di Unpad gitu ya waktu itu. Nah, jadi ketika karena alhamdulillahnya kalau saya gitu ya diberikan kemudahan itu ketika walimah, tapi diberikan kesulitannya itu sebelum menikahnya. Jadi di proses hitbah lumayan rada rumit banget lah gitu ya kalau diceritain mah gitu. Saya ceritakan proses kerumitan itu di buku antologi saya bersama komunitas menulis Rai, judulnya Harmoni Hitbah. Di situ saya ceritakan singkat gitu ya kisah rumitnya perjalanan hitbah saya, tapi Allah mudahkan di sisi pelaksanaan walimah. Jadi ayah ibu saya itu memberikan kebebasan, sok teteh mau yang kayak gimana, nikahnya mau di mana, mau salon yang mana, mau yang kayak gimana, terserah teteh. Ini hari bahagia teteh, silahkan teteh mau yang kayak gimana. Jadi ayah, ibu saya terutama sok bade du mana salona gitu. Mau yang mana salonnya, mau kayak gimana bajunya, konsepnya seperti apa, terserah teteh. Alhamdulillahnya mungkin setiap orang beda-beda ya, ada yang jodohnya susah, ada yang jodohnya gampang tapi walimahnya susah, ya dinikmati saja lah, setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Kalau saya dimudahkannya di sisi walimah gitu, jadi sok kumaha teteh lah, badai kumaha oke, penting bahagia cenah. Ini hari bahagia teteh, terserah mau teteh kayak gimana gitu. Alhamdulillah dilaksanakan secara terpisah, jadi infisol tam gitu ya, terpisah sempurna. Nanti kita bahas. Nah, di sini ada fikih walimah. Mungkin kayaknya ada sebagian yang belum memahami ini ya, sering we datang ke walimah gitu ya, tapi banyak yang belum memahami. Kita bahas dulu next. Dilanjutkan slide berikutnya. Oke. Nah, istilah secara pengertian secara istilah walimah itu sebetulnya artinya adalah tali yang mengikat ujung dan pangkalnya. Jadi tali ya kalau dari segi bahasa. Nah, kemudian kalau secara istilah gitu, walimah itu adalah sebuah event atau sebuah apa ya? Hidangan. Sebetulnya walimah itu arti ininya tuh hidangan. Jadi ketika ada sebuah acara, di sana itu ada jamuan makan atau hidangan, itu disebutnya walimah. Makanya kan ada walimatul khitan gitu ya, yang sunatan, ada walimatul ursi yang pernikahan, ada walimatul safar yang mau ke haji gitu, ada walimah apalagi lah banyak gitu ya. Nah, jadi ketika ada sebuah santapan hidangan, ada acara kemudian di situ ada santapan hidangan, itu bisa disebut sebagai walimah. Nah, kita sekarang mengerucut kepada walimah nikah ya. Hukum mengadakan walimah itu apa? Hukumnya sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini sunnah mu'akadah, sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang penting dilakukan. Nah, kemudian kriteria hidangannya harus gimana? Apakah hukum syarak menentukan makanannya harus gimana gitu ya? Nah, ternyata hukum syariat tidak menentukan kriteria minimal harus apa, misalnya nggak boleh gimana. Nah, tidak ditentukan, tapi syariat itu maksimal katanya gitu ya. Ini tuh bagi orang yang mampu minimal seekor kambing. Ini tuh bagi orang yang mampu, berarti boleh lebih dari budget 1 ekor kambing gitu ya. Nah, jadi 1 ekor kambing aja itu buat orang yang mampu cukup gitu. Mau lebih ya silahkan. Nah, kemudian hukum menghadiri dan menyantap hidangannya. Hukum menghadiri undangan itu, undangan pernikahan khususnya itu adalah wajib, Neng. Jadi ternyata hukumnya wajib menghadiri undangan pernikahan khususnya itu adalah sebuah kewajiban. Berarti dosa tuh teh kalau nggak hadir, iya. Tapi SK ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kemudian menyantap hidangannya seperti apa? Menyantap hidangannya itu tidak wajib gitu ya. Jadi gini, maka ini berkaitan dengan hukum selanjutnya. Kalau tamu undangannya sedang saum bagaimana? Nah, makanya yang wajib itu adalah menghadiri undangannya, tapi tidak untuk menyantap hidangannya. Jadi kalau menyantap hidangannya itu tidak wajib. Mau dimakan boleh, nggak dimakan juga boleh. Terutama yang saum, jadi tidak perlu berbuka. Tapi kalau mau berbuka ya silahkan gitu ya. Kalau misalnya saumnya sunnah misalnya, boleh saja. Nah, kemudian ini hadir tanpa diundang. Suka jadi meme anak kos, yuk katanya nggak ada makanan, kita masuk aja ke undangan pernikahan makan di sana katanya gitu. Nah, ini nggak boleh, ternyata haram ya hukumnya. Sama aja dengan mencuri tuh. Jadi menyantap hidangan gitu ya di pesta pernikahan yang kita nggak diundang itu haram hukumnya sebelum
yang punya hajat itu menghalalkan. Sebelum yang punya, aduh maaf ya misalnya, jadi tetap harus izin dulu gitu. Makanya harus ada izin dari yang punya pesta. Kan kemarin tuh ada rame tuh ya para TNI yang sedang latihan di gunung apa gitu ya. Ternyata di desanya itu lagi ada walimah. Kemudian yang mengadakan walimah itu mengundang para TNI itu untuk makan. Nah, itu beda lagi ya. Meskipun nggak diundang kan tadinya gitu ya, tapi karena kebetulan lewat sedang latihan perang, akhirnya dipersilahkan makan. Nah, itu mah beda lagi ya, beda lagi cerita. Bukan hadir tanpa diundang kalau itu. Makanya kalau misalnya tidak diundang jangan datang ya. Ngapain malu-malu gitu ya. Jadi kita menghadiri undangan yang kita diundang saja, makanya harus jelas nih ketika misalnya kadang kan undangan tuh suka buat semua gitu ya. Nah ini diperhatikan ini tuh undangnya berapa orang, ke siapa aja. Kalau memang nggak diundang, ya udah nggak usah datang. Jangan baper juga, aduh kenapa ya saya diundang orang lain mah diundang gitu. Jangan baper juga, biasa aja mungkin dia lupa atau gimana gitu ya. Nggak usah baper. Kemudian gugur, nah ini dia syarat dan ketentuan berlaku tuh. Gugurnya kefarduan menghadiri undangan. Tadi kan undangan tuh menghadirinya wajib ya, tapi bisa gugur. Kalau apa? Kalau di walimah tadi itu terdapat banyak kemaksiatan, itu menjadi gugur kefarduannya. Seperti itu misalnya ternyata walimahnya itu waduh gitu ya, yang nyanyinya gitu ya, bajunya seksi, terus pokoknya nama banyak kemaksiatan, kita tidak jadi datang, itu tidak menjadi dosa. Kan tadinya wajib ya, tapi karena ada kemaksiatan di sana, kewajiban itu menjadi gugur. Seperti itu. Makanya kalau suami saya termasuk orang yang paling malas diajak ke walimah. Karena Umi udah jadi nggak wajib kan, ini invisol tidak, katanya gitu. Jikapun memang tidak invisol, kita lihat gitu ya gini. Kadang kan ada seorang tokoh misalnya, tokoh ulama yang mengundang kita, tapi ternyata tidak invisol. Kita bisa datang, yang penting datang, kan tidak harus menyantap ininya ya, tidak harus menyantap hidangannya. Kita datang salim-salim gitu ya, tutor muka, kita pulang lagi gitu. Ataupun misalnya kalau mau hidangan gitu ya, ketika walimahnya tidak syar'i, kita bisa memilih tempat yang tidak banyak orang. Jadi ke belakang kita makan terpisah dari kerumunan yang sedang bercampur baur. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini nih rambu-rambunya. Yang pertama tidak ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, jadi teteh dalilnya mana gitu? Kenapa di sini tidak disebutkan? Kan tadi saya bilang ya ini versi cepat. Kalau misalnya mau ini melihat secara lengkapnya ada di bukunya, atau bisa mengikuti kajian-kajiannya suami saya yang lebih mengarah membahas terhadap dalil. Ini sebetulnya dalilnya keumuman gitu ya, karena pada asalnya laki-laki dengan perempuan itu ya secara hukum terpisah gitu. Dibolehkan gitu ya terjadi interaksi, dan ini tidak dikecualikan. Walimah itu tidak dikecualikan, berarti harus tetap terpisah. Nah, kemudian hati-hati dengan tabaruj. Nah, tabaruj ini kan banyak ya. Kalau coba deh lihat royal weddingnya Pangeran Harry dengan siapa? Pangeran Harry itu istrinya bukan yang Kate Middleton, terus yang Pangeran Charles ya. Kalau yang sama Kate Middleton itu Pangeran Charles. Bukan, salah sih orangnya. Pokoknya nama Royal Wedding aja lah ya, kan saya lupa sih. Jadi Royal Wedding itu coba lihat dandanan putrinya yang menikah itu menor nggak sih? Enggak ya. Malah orang-orang di kita yang di Indonesia justru ketika menikah itu dandanannya menor banget gitu, tebal banget. Nah, padahal ya tadi bisa tetap, kalau misalnya menikah adik-adik sekalian, kalau kita sudah paham hukum syara'nya, kita bisa menggunakan no make up look. Jadi tetap bermake up tapi seperti tidak bermake up gitu. Jadi tampil natural. Jadi masih tetap memperlihatkan wajah asli kita seperti apa. Gitu ya. Jadi no make up look, ada tuh, bisa di searching adik-adik nanti di YouTube gitu ya. Jadi tutorial no make up look. Jadi look make up yang seperti tidak pakai make up padahal pakai make up itu bisa dipergunakan untuk pernikahan muslimah. Karena kita ada kaidah tidak boleh tabaruj. Baik itu di pernikahan maupun di aktivitas sehari-hari kita kan gitu ya.
Nah, kemudian hiburannya yang syar'i tidak boleh menggunakan artis dangdut, kemudian ada goyang-goyang ria di sana gitu ya. Kumaha sih ini teh katanya aktivis dakwah, tapi menikahnya ada yang begitu. Nah, ini memilih hiburan yang syar'i. Kalaupun ada mau ada nyanyi penyanyi, kita pilih yang ihwan gitu ya. Tidak yang ahwat dan lain sebagainya. Kemudian nah ini dia. Biasanya kan walimah itu dimulai jam 11-an gitu ya setelah akad. Karena memang secara di kitab-kitab para ulama dijelaskan adik-adik sekalian bahwa pelaksanaan walimah itu afdolnya gitu ya, pelaksanaan walimah nikah itu afdolnya itu ketika setelah akad. Ketika setelah akad nikah bahkan dianjurkan sudah melakukan hubungan seksual dulu. Kalau kata ulama begitu, sunahnya begitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita di Indonesia mah biasanya pagi akad, kemudian siang langsung walimah gitu ya, tidak dulu melakukan aktivitas suami istri dulu. Jadi langsung walimah dan itu pun insya Allah bisa mendapatkan kesunahan. Nah, jadi ini hati-hati karena biasanya suka ada yang berpikir ya udah nanti aja sholatnya dijamak dengan asar. Itu tidak memenuhi syarat ya. Jadi tidak memenuhi syarat di jamak sholatnya nggak bisa karena alasan pernikahan. Jadi tetap harus melaksanakan sholat zuhur ketika zuhur. Ketika saya menikah dulu, alhamdulillah, jadi kita bisa break dulu aja, kita break dulu, kita wudhu dulu, kita hapus dulu, nanti touch up lagi gitu make up-nya. Bahkan pada waktu saya menikah, suami saya justru sempat menjadi imam sholat dulu. Jadi kita break, suami saya jadi imam sholat dulu. Kebetulan waktu itu menikah di masjid kampus gitu ya. Jadi menikahnya di gedung aula di kampus yang di sampingnya ada masjid. Jadi break dulu. Suami saya sempat mengimami sholat zuhur untuk para tamu undangan yang lain kebetulan ada. Nah, kalau saya melaksanakan sholat di ruang ganti ya, di ruang ganti. Seperti itu. Jadi diingat tidak boleh dijamak dengan asar karena tidak memenuhi syarat dilaksanakannya jamak. Kemudian makanannya harus halal. Nah, sekarang lagi rame bipang ambarawang, nggak boleh ya menu walimah ada bipang ambarawang, ya tidak boleh ya. Bipang babi panggang kan ya bipang tuh. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya juga dulu pernah diundang, saya kebetulan punya teman lumayan dekat agamanya Nasrani, dia dari Batak. Ketika menikah dia mengundang saya gitu ya karena teman sekantor, dan dia di pernikahannya itu memang tersedia babi begitu yang babi yang bulat gitu ya. Karena tradisi ada yang seperti itu. Tapi jadi pernikahannya itu katanya 2. Jadi kalau yang untuk tradisi keluarga yang ada babinya itu di bawah, yang untuk umum itu di atas. Nah, tapi saya memilih tidak datang. Kebetulan pada saat itu sedang hamil besar, pernikahannya di luar kota. Kemudian yang kedua ya tadi. Karena kita tidak bisa menjamin apakah si cateringnya ini berbeda dengan yang memasak babi di bawah atau gimana gitu. Gitu ya. Karena jadi untuk lebih mengambil keamanan saya tidak hadir, akhirnya memberikan kado saja dan memberikan ucapan gitu lewat pesan media sosial. Nah, ini perlu hati-hati, jadi makanannya harus halal. Nah, kemudian bukan untuk pamer harta ya, karena tadi menikah itu kan ibadah, jadi bukan untuk ya ini makan saya kaya jadi pernikahannya harus mewah dan lain sebagainya, enggak begitu. Kemudian juga tidak membedakan status sosial undangan karena termasuk salah satu yang dicela oleh Rasulullah ketika undangan pernikahan itu hanya dihadiri oleh orang-orang kaya saja. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa seburuk-buruknya makanan salah satunya adalah makanan yang hanya dimakan oleh orang-orang kaya saja dalam sebuah acara seperti itu. Dilanjutkan. Nah ini ya, jadi kalau bahaya walimah yang tidak sesuai dengan syariat itu yang pertama itu tabzir. Tabzir itu adalah mubazir ya. Mubazir itu orangnya. Kalau tabzir itu adalah aktivitas ininya, pemborosan gitu. Jadi pemborosan atau tabzir itu orang yang borosnya itu disebut mubazir. Nah jadi harta yang dibelanjakan untuk kemaksiatan maka itu adalah maksiat juga gitu. Jadi yang pertama pemborosan yang akan menjadikan maksiat. Terus hati-hati juga tasyabbuh bil kufar. Jadi kita tidak boleh meniru kebiasaan walimahnya yang dilaksanakan oleh orang-orang kafir. Itu ya. Kita coba lihat orang kafir seperti apa, kita jangan meniru seperti itu.
karena kita adalah seorang muslim. Silvi angkatkan itu ada apa? Waktunya habis apa gimana? Dilanjutin dulu ya. Nah, ini contoh pemetaan walimah yang syar'i. Ini dulu kebetulan saya seperti ini ya. Jadi satu waktu, satu tempat, tapi beda antara jamaah laki-laki dengan perempuan. Nah, ini jadi mempelai perempuan. Jadi ada dua pelaminan. Kalau saya dulu seperti ini. Jadi ada dua pelaminan, ada dua tempat makan gitu ya. Jadi dua aja diduain gitu. Jadi satu gedung itu disekat menjadi dua. Kalau di gedung itu mungkin lebih mudah ya. Jadi satu gedung itu disekat menjadi dua menggunakan hijab yang setinggi orang dewasa. Jadi hijabnya hingga ke atas. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi di Ikhwan. Gitu ya. Jadi ini pelaminan yang mempelai perempuan bersama dengan para bunda, penerima tamunya juga jadi terpisah. Berbeda pintu masuk ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kenapa seperti ini teh? Karena dulu Rasulullah dan para sahabatnya ketika melaksanakan walimah memang terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Jadi kita mencontoh ya tadi teh ya ihya sunnah teh menghidupkan sunnah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka juga seperti itu, maka kita pun mengikuti. Nah, ini tamu undangan prianya sebelah sini begitu ya. Nah, ini satu waktu satu tempat. Jadi pelaksanaannya bareng gitu ya. Nah, ini juga syiar sebetulnya. Tuh teteh nanti gimana riwa suami istri harus berpisah? Ya nggak apa-apa wayahna gitu ya. Wayahna teh apa ya bahasa Sunda ya ya harus begini memang gitu supaya lebih tersosialisasikan di masyarakat yang seperti ini. Dilanjutkan, kita cepat saja ya. Nah, ini kalau misalnya satu waktu beda tempat. Nah, biasanya teman-teman yang menikah tidak di gedung biasanya gini ya. Misalnya nih undangan pria bisa di rumah tetangga. Aduh, tetangganya baik hati ya. Atau misalnya di majelis gitu ya, di majelis ada majelis taklim atau misalnya rumah apa sih kan suka ada ya di daerah-daerah itu misalnya ada aula desanya atau gimana gitu. Atau tenda, misalnya bikin tenda ekstensi gitu ya. Nah, kalau undangan wanitanya misalnya di rumah gitu. Kan biasanya begitu ya beberapa teman saya yang perempuan di dalam rumah, yang laki-lakinya bikin tenda di luar atau misalnya di majelis taklim di tempat itu bisa jadi memang beda tempatnya, beda tempat atau saling berdempetan tempatnya. Nah, atau misalnya kalau misalnya satu waktu gitu ya, ini bisa jadi gini adik-adik, walimah itu tidak harus mewah gitu ya, yang penting sesuai dengan budget sih sebetulnya. Jadi budgetnya berapa ya disesuaikan saja dengan kebutuhan, jangan maksa-maksa pengen mewah padahal uangnya enggak ada. Karena kan tadi sebetulnya ini yang pertama ini sunnah gitu ya, hukumnya sunnah, kemudian juga semampunya saja gitu ya. Tidak usah memikirkan apa kata orang. Kita sesuaikan dengan kemampuan saja. Dilanjutkan. Nah, kalau ini beda waktu, satu tempat beda waktu. Nah, dulu ya ketika saya menikah itu salonnya itu WO-nya itu bukan WO sih gitu, salonnya gitu ya. Kan salonnya itu kebetulan beliau itu keturunan Arab, Neng. Ibu, saya mau menikahnya konsepnya begini. Oh iya, nah ibu memang sudah tahu karena memang orang-orang Arab mah begini. Tapi sebetulnya ini bukan hanya tradisi ya, tapi ini hukum syariat gitu. Ini mau satu waktu apa gimana, Neng? Katanya gitu. Ya karena memang ada juga yang beda waktu, misalnya setelah sholat zuhur ini perempuan gitu, nanti setelah asar laki-laki, jadi beda waktu seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini doa nih, mungkin adik-adik juga ada yang belum memahami ya. Nah, dulu gitu ya kan kita suka ingatnya sama doa ininya ya, apa sih lagunya Maher Zain ya, barokallahu lakum wa baraka, like yang pasti udah tahu kan lagu itu kan, pasti pada tahu. Nah, ini doa untuk pengantin ini dulu gitu ya, dulu itu doanya begini, mana tuh di sini nih. Jadi doanya itu adalah semoga meraih ketentraman dan anak keturunan laki-laki yang banyak. Nah, kemudian Rasulullah itu mengganti doa itu menjadi Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Dalam riwayat yang lain ya doa yang tadi di lagunya Maher Zain barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair.
Nah, ini kan ada 3 kalimat, ada 3 ini ya, 3 Barakallahu laka ini artinya adalah doa untuk kekhususan bagi mempelai. Jadi didoakan mempelai laki-laki dan perempuan. Ini kekhususan untuk mereka. Kalau misalnya wa baraka alaika, ini adalah untuk keturunan yang dihasilkan. Kemudian wa jama'a bainakum fi khair, ini semuanya. Itu semuanya, baik itulah mempelai pria dan wanita, keturunannya, agar mereka semua ini memiliki ketaatan kepada Sang Pencipta. Seperti itu. Jadi doa ini luar biasa sebetulnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang menikah, kita ucapkan doanya doa ini. Dilanjutkan. Nah, ini nih yang suka sering dilupakan. Akhirnya akhwat fillah biasanya sibuk melakukan melakukan persiapan pernikahan itu, pernikahan hari H, tapi seringkali dilupakannya ini. Jadi kecapean gitu. Kecapean ketika mempersiapkan tek-tek bengek terkait dengan pelaksanaan walimah, tapi ini yang dilupakan. Nah, kalau misalnya mau nikah nih gitu ya, mungkin barangkali di sini ada yang sebentar lagi mau menikah, atau misalnya teh belum kepikiran, ya nggak jadi masalah, ini jadi ilmu aja gitu ya. Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Nah, adik-adik harus jadi nanti kalau mau menikah itu biasanya banyak godaan. Ada teman saya yang mau menikah digigit di sini tuh ada yang digigit tomcat di mukanya, coba itu ujian gitu ya. Kan padahal mau walimah gitu, ini ada digigit serangga di sininya, ada aja lah cobaan gitu ya. Nah, jadi adik-adik harus ikhtiar sehat fisik dan psikis. Coba upayakan misalnya makanannya dijaga gitu ya, minum suplemen ketika misalnya menjelang. Sebetulnya ini harusnya nggak yang mau nikah juga harusnya begini ya. Nggak yang mau nikah juga harusnya begini gitu. Tapi ini terutama yang mau menikah gitu ya. Jadi harus benar-benar fisiknya disiapkan, dalam artian kan suka ada perawatan pranikah gitu, misalnya ke salon dulu gitu, dipantas-pantaskan gitu ya, luluran dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan sendiri atau dilakukan misalnya satu paket dengan ini salonnya ya, suka ada biasanya. Tapi kalau yang seperti yang biasa hari-harinya suka melakukan ini mah mungkin menjadi tidak aneh lagi ya. Nah, jadi fisik dan psikis ini yang harus siap gitu. Karena tadi kalau misalnya khitbahnya sudah benar gitu ya, membicarakan hal-hal yang nanti akan kita laksanakan setelah pernikahan, insya Allah nanti kita sudah siap. Nah, kemudian makan makanan yang baik-baik. Jangan mau nikah misalnya makan rujak pedas, bisa besok pas mau nikah ke WC terus gitu ya. Coba diperhatikan. Kemudian istirahat. Emang ini ya, kalau yang saya alami ketika malam menjelang pernikahan itu tidak bisa tidur. Tapi dicoba untuk istirahat saja. Tapi kalau yang saya rasakan susah tidur, jadi nggak bisa tidur. Tapi ya diupayakan tidur gitu ya, diupayakan tidur. Kemudian olahraga yang cukup. Nah, ini konsumsi suplemen penunjang. Biasanya misalnya kalau yang saya sarankan adik-adik meminum susu yang mengandung asam folat. Jadi persiapan kehamilan gitu ya. Meskipun kita tidak tahu hamilnya kapan, 1 bulan sebelum melakukan hubungan seksual berarti nanti kan ya setelah pernikahan itu minum susu suplemen yang mengandung asam folat. Atau misalnya tidak suka susu teh, ya konsumsi saja suplementasi asam folatnya, beli di apotek, beli asam folat gitu. Jadi 1 kali 1 tablet, 1 hari 1 tablet. Kalau misalnya lebih enak sih pakai susu aja, itu udah langsung semuanya ada gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan pranikah. Nah, ini kan adik-adik tadi sudah mengetahui ya informasi dari pasangannya, misalnya punya riwayat penyakit apa, jadi sudah tahu. Nah, kalau misalnya perempuan gitu ya, ahwat, lebih baik kalau teteh sarankan sih melakukan pemeriksaan USG sebelum nikah tuh. Scaling gigi, dibersihkan karang gigi, karena kan bisa jadi nanti kita tuh diberikan rezeki hamil ketika setelah menikah. Jadi baiknya sebelum menikah tuh scaling gigi gitu ya. Jadi karang-karang giginya dibersihkan. Ini juga bukan berarti bukan hanya untuk sang suami, nanti gigi istrinya bersih, bukan hanya itu. Tapi nanti ketika terjadi kehamilan, nanti kan ini tuh adik-adik ya gusi, ketika terjadi kehamilan, gusi-gusi itu dia nanti akan lebih sensitif. Karena peredaran darah itu semakin banyak ke gusi. Jadi nanti biasanya kalau yang enggak ini suka infeksi gigi. Makanya kalau saya dulu sebelum menikah itu scaling gigi dulu. Scaling gigi atas bawah gitu, jadi sudah bersih. Jadi ketika terjadi kehamilan, insya Allah resiko terjadinya gangguan gigi, mulut, sakit gigi gitu ya, itu tidak terjadi.
Kemudian pemeriksaan USG. USG itu nggak jadi masalah kok. Kan aku belum menikah, nggak jadi masalah. USG dulu supaya nanti ketahuan. Jadi nggak kaget nanti bisa terjadi. Kadang kan suka ada gini, kenapa ya saya tuh nggak punya anak terus atau misalnya gimana. Tapi nggak di USG nggak mau, cuman minum herbal doang tanpa diketahui penyebabnya apa, itu juga salah, kurang tepat. Jadi baiknya menurut saya USG dulu sebelum nikah. Jadi bilang aja mau ini dok, mau pemeriksaan pranikah gitu. Jadi nanti dicek sama dokternya. Posisi rahim itu menentukan juga. Misalkan letak rahim itu kan banyak jenisnya ya, ada antrefleksi, retrofleksi, itu nanti mempengaruhi terjadinya kehamilan. Misalnya nanti ini indung telurnya seperti apa, sel-sel telurnya sehat atau tidak, nanti kan bisa kelihatan di USG. Gitu ya. Jadi saya sarankan melakukan pemeriksaan USG. Jadi supaya yakin, oh iya berarti saya siap gitu ya menjalani pernikahan ini. Jadi terutama kan tadi pernikahan itu kan intinya ada di sistem reproduksi ya gitu. Jadi kita menyiapkan sistem reproduksi kita. Kemudian juga yang laki-lakinya juga nih gitu ya, mempelai prianya juga sama. Jadi jangan sembarangan makan, harus, karena gini, memaksimalkan jika terjadi kehamilan gitu. Jadi suplementasi juga pria juga penting gitu ya, makanan-makanannya. Atau misalnya mau bareng, bukan bareng itu ya, bukan berdua ya. Misalnya mau cek secara umum juga boleh-boleh saja seperti itu. Nah, kalau misalnya perempuan biasanya dia suka melakukan imunisasi tetanus toksoid, imunisasi TT. Ini nanti mencegah terjadinya infeksi sebetulnya gitu ya. Bisa melakukan. Jadi adik-adik kalau misalnya tidak ke, idealnya sih ke ini ya, idealnya ke dokter USG. Nah, jika pun memang tidak, bisa datang ke bidan untuk ngobrol-ngobrol, atau misalnya mau ke saya juga boleh lah, mau ke WA misalnya ngobrol-ngobrol dengan saya boleh. Panitia silakan diberikan nomornya. Isi mau ngobrol-ngobrol misalnya gratis, tidak dibayar, nggak usah bayar. Kalau misalnya mau ngobrol di WA mah boleh aja. Misalnya harus gimana nanti silahkan hubungi saya, tapi jangan maksa ya, ini kenapa nggak dibalas-balas, jangan kayak gitu ya, nanti insya Allah saya balas kalau misalnya ini ya luang seperti itu. Jadi ini penting ya pemeriksaan pranikah, kemudian menyiapkan kondisi tubuh itu semaksimal mungkin fit ketika insya Allah menghadapi nanti kehamilan. Kebersihan organ-organ reproduksi itu juga penting gitu ya. Sama yang pria juga gitu, kita cukur dulu gitu ya, bulu-bulu rambut gitu kan, rambut misalnya dirapihin dulu semuanya ya, pokoknya nama gitu ya, semuanya dirapih-rapihkan, mulai rambut kepala, rambut yang lain gitu ya, rambut ketiak kan sunahnya juga dicukur gitu ya, rambut yang lain juga gitu ya, dirapihkan gitu. Jadi nanti benar-benar sudah sip gitu. Kemudian dilanjutkan, udah kayaknya deh. Oh, ini kesiapan mental. Nah, ini harus sudah selesai konsep dirinya, akliyah itu pola pikir, nafsiyah itu pola sikap. Kemudian diiringi dukungan eksternal, dukungan dari orang tua, dukungan dari calon keluarga gitu ya, kemudian dukungan teman-teman sekitar gitu. Nah, ini penting karena pernikahan itu adalah ibadah yang panjang gitu ya, akan terjadi banyak banyak hal-hal yang tidak terduga akan kita hadapi setelah pernikahan. Nah, makanya kita harus siap dengan itu semua. Dan jangan lupa berdoa tadi. Kalau saya sih gitu ya, kalau saya pribadi berdoanya gini, seberat apapun ujian yang kita hadapi, pokoknya mah saya dengan pasangan saya dengan suami saya itu mudah-mudahan tetap seperti ini gitu. Jadi kalau tetap begini kan, badai sebesar apapun, ketika kitanya begini gitu, insya Allah kita akan tetap kuat gitu. Makanya saya juga pernah mengalami masalah yang tidak bisa saya ceritakan pada orang lain. Bayangkan gitu ya. Jadi saya tuh punya masalah sama suami, tapi saya nggak bisa curhat sama siapapun. Itu ada fase itu gitu, hingga akhirnya ya alhamdulillah selesai gitu ya. Dan kemudian adik-adik satu ya, ini dipastikan calon kita itu adalah laki-laki tulen. 100% laki-laki, bukan LGBT, bukan mantan yang pernah mengalami kecenderungan homoseksual. Ini menjadi yang harus digarisbawahi. Karena baru saja kemarin saya mendapatkan curhat dari seseorang, ketika dia menikah ternyata suaminya itu akhirnya beliau cerai. Satu tahun pernikahan akhirnya bercerai karena ternyata suaminya itu punya kecenderungan, dulunya pernah menjadi korban
tindakan homoseksual hingga ternyata belum selesai recovery-nya, masih ada kecenderungan seperti itu terlihat oleh istrinya gitunya. Akhirnya kaget kan gitu ya. Jadi kan tidak normal pernikahannya karena si suaminya punya kecenderungan terhadap sesama jenis. Akhirnya tidak bisa dipertahankan. Si ahwat ini gitu ya sudah komitmen. Hayu kita perbaiki, hayu kita obati gitu. Karena sudah ini ya, sudah siap apa tadi itu pengen ya udah menikah tuh pengen sekali aja gitu. Hayu kita perbaiki, kita obati gitu. Tapi ternyata mungkin perjalanannya tidak lancar hingga akhirnya harus bercerai gitu, harus bercerai. Tapi sempat melakukan hubungan suami istri katanya gitu, berarti kan bisa ya gitu, meskipun begitu bisa, tapi ternyata ya karena mungkin recovery-nya belum beres gitu, akhirnya begitu. Nah, jadi benar-benar adik-adik ini ya, ini tuh karena ya Allah sekarang itu saingannya para jomblowati itu bukan hanya sesama perempuan gitu ya, tapi ada yang laki-laki juga, nauzubillah min dzalik. Nah, ini jadi ditanyakan saja langsung, nggak jadi masalah gitu. Anda memiliki kecenderungan yang normal kan gitu terhadap perempuan gitu. Langsung aja ditanyain to the point gitu ke si calonnya gitu. Jadi supaya memastikan gitu, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bahkan nauzubillah min dzalik ya, setelah menikah juga ada yang berubah kecenderungannya. Ini dibahas di buku suami saya, kan ada yang buku tadi disebutkannya buku LGBT itu. Nah, ada gitu yang sudah menikah tiba-tiba, sepertinya bukan tiba-tiba gitu ya. Ada yang nge-WA, Ustadz katanya suami saya beberapa bulan terakhir ini berubah, tidak menafkahi batin, dalam artian tidak melakukan hubungan seksual dengan saya, ternyata gitu ya suaminya menjadi homoseksual, nauzubillah min dzalik. Nah, ini makanya adik-adik sekalian, pernikahan itu kan sesuatu yang luar biasa gitu ya, pilihan hidup yang ini mudah-mudahan bukannya jadi takut menikah, tidak ya, tapi lebih berhati-hati dan lebih waspada ketika memilih calon. Itu mungkin materi dari saya, mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan jadi bisa lebih berkembang diskusinya. Baik, Masya Allah materinya. Banyak hal-hal yang belum diketahui, jadi nambah ilmu gitu ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung on mic atau lewat chat. Dimulai dari sekarang. Iya, adik-adik bagaimana? Itu ada yang raise hand itu, Yolanda. Kak Yolanda, langsung aja di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Iya, terima kasih sebelumnya untuk materinya kepada Teteh. Saya ingin bertanya. Jadi tadi terkait untuk pernikahan ya, Teh, yang ingin saya tanyakan itu tentang khitbah. Nah, apakah yang pertama, apakah khitbah dan lamaran serta tunangan itu adalah hal yang sama? Kemudian yang kedua, baiknya itu dilakukan khitbah atau lamarannya itu H-1 atau sebulan atau H- berapa gitu. Kemudian yang ketiga itu baiknya kan selama ini ada fenomena ya Teh ya, biasanya tuh teman-teman kayak ngupdate gitu di sosmed kalau udah engagement misalkan. Nah itu seperti apa sih kalau dalam Islam? Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sepertinya signalnya lagi. Kita tunggu dulu ya.
Mohon maaf terlempar tadi. Apakah sudah ada pertanyaan, Dek Faridah? Ya, Itu Teh ada Teh. Yolanda. Jadi tadi itu ada yang tanya lamaran, khitbah, dan tunangan itu apakah sama dalam Islam? Dan apa tuh, kan kebanyakan pemuda sekarang itu kayak upload di sosial media gitu tentang apa tunangan biasanya tuh. Nah, itu dalam Islam itu seperti apa Teh? Oh iya. Terima kasih pertanyaan bagus. Adik-adik sekalian, jadi sekarang itu lagi rame ya ta'aruf itu jadi rame gitu ya, setelah di kalangan selebriti itu melakukan juga hal itu gitu ya. Nah, sebetulnya itu gini ya, khitbah itu dalam Islam itu ketika terjadinya khitbah, akad khitbah terjadi gitu ya. Memang baiknya sunnahnya itu tidak disebarkan, berbeda dengan walimah. Kalau walimah itu ketika terjadi justru harus disiarkan. Sekarang apalagi bisa lebih mudah ya, lewat media sosial juga bisa lebih mudah. Jadi bisa kan kalau zaman sekarang itu sebetulnya bisa lebih mudah menikah, misalnya hanya mengundang 50 orang tapi disiarkan lewat media sosial. Jadi kan seluruh dunia tahu ya gitu. Apalagi di status media sosial ditulis menikah dengan siapa itu sudah jadi tahu gitu. Nah, kalau khitbah itu pertunangan itu memang sebaiknya dirahasiakan. Hikmahnya apa coba? Karena bisa jadi nggak jadi. Karena justru sunnahnya pertunangan itu dirahasiakan. Hikmahnya menjaga kehormatan keduanya, terutama perempuannya kalau misalnya tidak jadi. Seperti itu kan namanya khitbah itu kan tidak selalu sampai kepada pernikahan adik-adik. Bahkan beberapa kasus gitu ya, yang pernah guru saya pernah mengalami dulu. Coba bayangkan ketika hari H pernikahan, mempelai laki-lakinya tidak datang. Bayangin, pesta sudah digelar gitu ya. Ternyata tidak datang di hari H-nya. Allah alam bisawabi itu apa yang terjadi, apa yang ada di belakangnya tidak tahu, tapi pernah ada dan itu guru saya dulu pernah mengalami hal itu. Dulu ketika saya ikut kajian dulu gitu ya. Oh iya. Jadi khitbah itu memang dilaksanakannya itu menuju ke pernikahan mungkin ya maksudnya. Tidak ada waktu di dalam hukum syara sebetulnya tidak ada batasan adik-adik sekalian harus berapa lama dari khitbah ke nikah itu tidak ada batasan. Tapi intinya lebih cepat lebih baik gitu. Lebih cepat lebih baik. Kalau saya dulu ada kendala jadi cukup lama gitu ya, cukup lama dari khitbah ke pernikahan itu cukup lama karena memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, di balik ceritanya ada di buku antologi saya, tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi ada kendala-kendala yang menjadikan kita tertunda pernikahannya. Makanya kalau saran saya adik-adik sekalian, karena saya sudah mengalami tidak nyamannya menanti gitu ya, menanti itu dari khitbah ke nikahnya cukup lama. Jadi lebih baik itu langsung saja gitu. Ketika baiknya misalnya sebulan gitu ya, sebulan itu kan cukup lah untuk melaksanakan pernikahan itu cukup lah gitu. Jadi ya itu tadi, jadi tidak usah berlama-lama karena ini tuh apa ya, ujian emosional, ujian hati, ujian apa, banyak sekali setan itu masuk, celah masuknya itu banyak sekali gitu. Hingga akhirnya saya pribadi dulu merasakan kesulitan konsentrasi dan lain sebagainya gitu ya, karena ya tadi karena memikirkan hal ini gitu. Jadi lebih baik ya cepat saja gitu. Kalau misalnya tidak, jadi kalau misalnya sudah ada akad hitbah itu tentukan kapan. Misalnya si Ikhwannya menghitbah, saya hitbah anti ya gitu. Misalnya pas sudah itu ditentukan ya kan mau nikahinnya gitu. Ya 2 bulan kemudian langsung gitu. Jadi ketika ada Ikhwan yang mau menghitbah, komitmennya kapan akan menikahi saya itu harus ada jelas kapan-kapannya. Seperti itu. Dan kalau misalnya sudah terjadi dirahasiakan. Kalau misalnya ada yang nanya gitu ya. Kalau misalnya ada yang nanya apakah anti sudah ada yang menghitbah, ya itu dijawab saja. Tapi tidak untuk disiarkan. Kalau sekarang kan suka disiarkan ya engagement katanya gitu-gitu ya di media sosial. Nah itu tidak perlu lah. Gitu. Karena aktivis dakwah itu aktivis muslimah gitu ya. Orang-orang yang sudah berhijrah itu insya Allah nanti tahu. Hingga akhirnya tiba-tiba nikah aja gitu. Jadi kabar bahagia aja gitu, kejutan gitu. Seperti itu ya adik-adik. Terima kasih pertanyaannya.
Ada Ada lagi yang kah? tanya lagi Teh. Ya. Dari Kak Ratna. Teh, kan saya sudah periksa pranikah, terus pas USG kata dokter nggak apa-apa, nggak ada miom dan kista, tapi dokter bilang posisi rahim retro. Apa itu dikasih tahu ke calonnya ya Teh? Seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya kalau misalnya kan sehat tuh, alhamdulillah ya, tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya ini tuh ya boleh saja diberitahukan, tapi harus tahu dulu retro tuh kayak gimana, baca-baca dulu, gitu ya. Jadi jangan kan calonnya tahu ya, misalnya saya sudah periksa USG gitu kan ya. Nah, nanti boleh saja diberitahukan, tapi harus diberikan pengertian juga retro itu emang kayak gimana gitu. Kan jangan sampai emang retro kenapa gitu. Nanti harus ini juga diberitahukan apa itu maksudnya. Kalau misalnya tidak tahu mah ya udah disampaikan aja secara umum ya kondisi reproduksi saya sehat. Seperti itu aja disampaikannya gitu. Karena kan tidak ada kista, tidak ada miom, misalnya haid normal, alhamdulillah gitu. Kalau retro itu kan sebetulnya ini ya posisinya aja, karena kan rahim itu ada yang ke depan, ada yang ke belakang, dia tuh posisinya tuh gitu. Jadi masalah, disampaikan juga gak jadi masalah, boleh disampaikan gitu. Alhamdulillah ya sudah ada ternyata yang mempraktikkan ilmunya gitu. Jadi di USG dulu gitu. Sama sebetulnya ihwannya juga kalau bisa mah diperiksa misalnya general check up gitu. Dicek dulu juga sama ihwannya juga baiknya masih begitu. Tapi ya, Ada satu lagi Teh pertanyaan ya. Boleh banyak juga. dari Novianti Pratami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh mau bertanya, bagian pemisah tamu pengantin wanita dan pria yang bagian tamu pria itu ada tamu wanitanya atau hanya tamu pria saja Teh? Seperti itu. Jadi yang pria semua sampai ke yang ngasih makanannya juga pria semua. Sampai urusan di dapurnya juga pria semua gitu. Jadi pokoknya mah tidak ada yang wanitanya, sampai ke yang kameramen juga ya dipisahkan. Seperti itu kalau dulu gitu ya. Kebetulan kalau saya dulu tuh kan minta sama ibunya yang fotonya harus perempuan ya Bu ya kalau pas ke sayahnya. Nah, ternyata yang fotonya siapa coba? Istrinya, istri fotografernya. Itu katanya pertama kali saya nggak apa-apa, nu penting mah dia foto mah sama aja gitu ya, mau sama fotografernya mau sama istrinya gitu ya, yang penting mah ada gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu si fotografernya nggak berani masuk ke Ahwat, jadi istrinya aja yang masuk yang moto-moto. Jadi si istrinya tuh malam harinya katanya dikasih penataran dulu sama suaminya, gini fotonya, posenya begitu. Nah, kan ada hikmahnya juga ya gitu. Nah, jadi semuanya laki-laki. Kalau yang di Ikhwan ya semuanya Ikhwan, dari mulai penerima tamu sampai mulai yang memberikan makanan gitu kan ya. Jadi kan suka ada yang ngasih makanan gitu kan ya, petugas cateringnya juga sama, laki-laki juga. Yang di Ahwat ya Ahwat semua gitu. Jadi sama sekali tidak ada laki-laki di tempat kita. Karena kan memang harus terpisah. Tapi memang sih pada kenyataannya, pada pelaksanaannya ada aja misalnya yang masuk nyerobot atau gimana. Nah, itu nanti diberikan pengertian aja. Jadi panitianya memang harus yang sudah mengerti. Jadi panitianya itu harus mengerti dulu kenapa harus begini gitu. Nanti disampaikan. Kalau misalnya kadang kan suka ada yang bandel tuh gitu ya, pengen ke sana, tapi sih kalau alhamdulillah ketika teteh nikah mah tidak ada yang seperti itu gitu ya. Ada juga pihak keluarga ketika itu mau foto bersama ya boleh-boleh saja ya kalau keluarga mah gitu. Sebentar itu juga gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya? Sebetulnya ini ya, jadi kadang kita suka fokusnya itu ke walimah, dipusingkan dengan walimah, emang sih gitu, pasti kepikiran gitu ya. Tapi nanti ada yang jauh lebih harus dipersiapkannya itu setelahnya justru gitu, setelahnya, karena nanti ini adik-adik akan ada hal-hal yang kalian tuh dibuat kaget dengan
kriteria dengan sikapnya suami misalnya. Jadi supaya nggak kagetnya nggak banyak, berarti di masa hitbah ini yang harus dimaksimalkan kalau saya pribadi cuman satu perkara aja yang bikin saya kaget. Oh, ternyata begini ya gitu. Cuman satu itu tuh. Cuman satu sifat yang saya baru tahu setelah menikah. Yang lainnya saya tahu sebelum menikah gitu. Dari mana taunya? Dari keluarganya. Dari ibunya saya langsung bertanya kepada ini mungkin bisa dijadikan tips juga ya. Jadi bertanya pada ibunya langsung, terutama ketika marah. Jadi saya bertanya ke adik-adiknya, ke kakaknya, ke adik-adiknya, ke teman-teman terdekatnya. Jadi saya minta nomor HP-nya dan saya bertanya langsung terkait dengan kepribadiannya calon suami waktu itu kepada teman-teman ini. Hingga akhirnya kemudian memutuskan untuk menikah itu seperti itu. Terutama ke ibunya, ke adik-adik perempuannya gitu. Nah, makanya ketika setelah menikah, satu hal aja sih saya yang dibuat kaget. Oh, ternyata beliau tuh begini ya gitu. Dan alhamdulillah ya bisa ini gitu. Nggak terlalu menjadi masalah. Seperti itu. Di sini ini rata-rata semuanya belum menikah ya. Mudah-mudahan mendapatkan Belum jodoh sepertinya terbaik. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh terbaik di waktu yang terbaik dan harus juga ikhtiar ya, karena ada ahwat-ahwat yang memang tidak hanya bisa menunggu gitu kan. Orang tuh beda-beda ya adik-adik ya. Ada yang misalnya jodohnya itu dekat seperti saya, jodoh saya itu teman SMP. Beliau 3 tahun bersama di sekolah gitu ya. Ada juga yang temannya tidak kenal, jodohnya tidak kenal. Ada yang bahkan misalnya jadi kalau misalnya tidak hanya menunggu dilamar gitu ya. Ada yang seperti itu gitu. Jadi nungguin tiba-tiba ada yang ngelamar, tapi ada juga yang memang harus meminta bantuan gurunya misalnya gitu ya, atau meminta orang lain gitu. Jadi kalau misalnya udah gini, karena waktu terbaik reproduksi perempuan itu kan di usia 20 sampai 35 ya. Jadi adik-adik sekalian, baiknya memang ketika memang usia kita sudah cukup, kemudian dirasa memang sudah siap, kita bisa mengajukan diri misalnya ke guru ngaji atau misalnya kepada orang tua untuk misalnya dicarikan kalau misalnya belum ada juga gitu. Jadi perlu juga di jodoh itu ada ikhtiar menjemput juga gitu ya, karena tidak semua ahwat ternyata jodohnya itu datang sekonyong-konyong melamar gitu. Jadi banyak tipenya, ada yang memang dilamar duluan, ada yang memang harus menjalani ikhtiar banyak dulu kesana kemari, bahkan ada yang harus dulu mengikuti ta'aruf via sekarang tuh sudah biro jodoh gitu kan ya. Makanya intinya sih adik-adik sekalian jangan terlalu banyak mengikuti akun-akun yang bucin gitu ya. Jadi lebih baik ikutin banyak-banyak yang lebih keikhlasi. Jadi jangan fokus ke bucin, ngebayangin kemesraan setelah menikah, enggak itunya, jangan itunya yang dipikirin buat pernikahan tuh. Jadi pikirinnya itu keilmuan ketika nanti kita menghadapi itu semua gitu. Karena ternyata kemesraan saja gitu ya, kemesraan dengan suami saja itu perlu ada ilmunya, ada cara memupuknya. Karena kalau yang tidak bisa memupuknya 1 tahun 2 tahun 3 tahun kesananya hilanglah sudah gitu ya kemesraan itu semua gitu. Jadi makanya lebih titik beratnya mungkin ke ilmunya, kemudian paradigma pernikahannya adik-adik ya, karena pernikahan itu PR-nya menghasilkan generasi yang terbaik. Jadi adik-adik sekarang bisa fokus ke ilmu pernikahan, ilmu penting mungkin ya. Gitu. Jadi jangan banyak bapernya deh, mending banyak ngelmunya aja. Itu mungkin Neng Farida. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ya, nanya nih, apa sih Pertanyaan maksudnya? Teh boleh tanya lagi, misalnya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi orang tua nggak, agak susah terkait adat, misalnya kembang mayang atau temu manten, bagaimana Teh? Udah nego juga Teh. Itu faktanya gimana Tradisi dulu? di Jawa Teh. Ngapain tuh? Nggak Kan tahu ada kita, Teh. tradisi. Itu tradisi di Jawa yang pakai bunga-bunga gitu loh, kembang mayang. Kayak ada tradisi gitu Teh, kan temu manten langsung dengan ininya apa itu
suaminya. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu loh Teh. Kalau kita pakai sesuai Islam kan harus dipisah gitu. Kalau sesuai adat nggak bisa kayak gitu. Padahal udah nego tapi tetap nggak bisa, gimana itu Teh? Misalnya gini, apa sih? Kalau misalnya ditemuin dulu sebentar ya boleh aja, kan udah halal. Jadi gini, kan Teteh nggak tahu nih kembang mayang itu tradisinya kayak gimana. Harus didetili dulu tradisinya tuh kayak gimana. Terus kayak temu manten. Nah, ini tuh tradisinya tuh gimana dulu? Dilihat dulu faktanya. Nah, baru apakah ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Kalau misalnya bertentangan dengan syariat, tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya bisa gitu, kayak tadi temu manten teh harus bertemu, ya nggak apa-apa bertemu dulu misalnya gitu ya. Dilakukan dulu misalnya temu mantennya. Nah, nanti kalau misalnya pas resepsi, ya udah kita berpisah dulu gitu. Kan kalau misalnya hal yang masih bisa dinegosiasikan, misalnya udah dilaksanakan dulu nih, kita temu mantennya, misalnya setelah akad dipertemukan dulu gitu ya misalnya, supaya orang tuanya dilaksanakan dulu itu gitu ya, nggak jadi masalah. Tapi nanti setelah resepsi, setelah tamu undangan hadir, nanti kita terpisah dulu. Nah ini yang kembang mayang ini maksudnya saya kurang jelas kayak gimana, atau pakai kembang atau gimana. Kalau pakai kembang mah ya boleh aja, tapi ini saya belum ngerti juga faktanya kayak gimana kembang mayang tuh. Kayak gimana dulu kembang mayang tuh? Afwan, saya belum paham seperti apa. Kayak gimana coba yang penanya kembang mayang itu kayak gimana ya? Yang dari daunnya pohon kelapa Teh. Kayak ditukar Janur gitu maksudnya? biasanya tuh Iya, cuman itu dibawa oleh ini pendamping biasanya. Pendamping dari akhwat sama ikhwan, nanti ditukar gitu. Kalau nggak salah. Kurang paham juga. Oh iya. Nah, mungkin yang nggak bolehnya mungkin yang di sini tuh tradisi itu tuh disaksikan sama ini gitu Teh, apa undangannya biasanya. Nah, mungkin di situ yang belum dapat izin dari orang tua untuk nggak ada tradisi itu. Oke. Ini saya juga searching dulu nih ya kembang mayang. Nah ini tuh mirip seperti janur ya sebetulnya. Nah memang apa ya, kita maksimalkan dulu aja deh sama orang tua gitu ya, karena gini, adat itu kan bukan bagian dari syariat ya. Jadi kita boleh melaksanakan adat istiadat yang tidak menyalahi syariat. Kalau kayak misalnya apa yang dibolehkan syariat adat, misalnya pertemuan apa ya, ada kan beberapanya kayak misalnya adat istiadat gotong royong gitu kan, adat istiadat tuh ya itu kan tidak bertentangan dengan syariat, itu kan dibolehkan. Nah kalau misalnya kembang mayang ini, kalau saya lihat fisiknya itu seperti janur ya. Nah ini juga yang saya pahami, janur itu tidak boleh ya, karena itu mengandung hadoroh agama lain, mengandung filosofi agama lain. Kalau dalam agama Hindu itu janur itu kan sesuatu yang ini ya penting, dan diyakini ada apanya gitu di dalam si janur itu tuh. Nah kalau misalnya kita ganti dengan yang lain, kalau misalnya atuh teh meureun gak ada janur mah aneh, kita ganti janurnya dengan yang lain. Kalau saya dulu diganti dengan lope-lope gitu, kakak ipar saya dulu membuatkan tulisannya, kalau dulu saya ada bendera Aliwa bendera Aroya dulu waktu itu. Kebetulan mungkin lupa ya, WO-nya dulu tuh lupa, kalau malah dipasang si janurnya. Jadi suami saya dulu sebelum besok menikah itu membawa dulu si janur itu menurunkan, karena ya janur itu terkait dengan hadoroh atau apa ya, hadoroh tuh jadi terkait dengan ritual agama tertentu, yaitu agama Hindu. Jadi diganti saja dengan yang lain. Kalau misalnya Teteh pernah lihat teman-teman itu pakai sangkar burung, di sangkar burung itu kan simbol ya, sangkal burung yang lucu, atau misalnya pakai bunga yang lucu, banyak sebetulnya. Kalau untuk penanda pernikahan itu boleh menggunakan, tidak harus janur. Nah kalau kembang mayang ini, mohon maaf ya Teteh belum begitu memahami, makanya harus memahami dulu kalau itu ada, kalau misalnya seandainya itu ada mengandung bagian dari ritual agama tertentu, berarti ya tidak usah. Tapi kalau misalnya sudah diupayakan gitu ya, sudah diupayakan berulang-ulang kali, pokoknya kita berikhtiar sempurna aja dulu.
berikhtiar sempurna dulu, memahamkan gitu ayah bunda. Tidak ada ini pun ya nggak jadi masalah. Jadi ingat, kita ridho orang tua juga harus ada gitu kan ya. Tapi kita juga harus berusaha untuk memahamkan itu pada orang tua, karena kan ya itu mah cuman adat, dan jikapun kalau adat itu ya jikapun tidak dilaksanakan tidak akan menjadi dosa kok kita. Tapi dosanya itu nanti ke ininya, ridho orang tuanya itu tadi. Jadi menjelaskannya pun harus dengan penuh kelembutan sama orang tua gitu. Jadi jangan sampai ada memang nggak tahu sampai akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik. Nah itu yang tidak boleh. Jadi khawatirnya dosa pada orang tuanya itu membuat mereka sakit hatinya gitu. Jadi diupayakan maksimal aja dulu. Gitu. Pelan-pelan aja gitu. Pelan-pelan. Kalau perlu misalnya ada tokoh agama tertentu yang misalnya ibu bapak tuh bisa dengar gitu. Kalau mungkin dari kita makan nggak percaya beliau misalnya gitu. Jadi bawa orang yang sekiranya yang dipercaya oleh ayah bunda. Seperti itu. Ada lagi? Farida mau tanya nih Teh. Ya, silahkan. Silakan, Neng. Kan lagi booming nih ikhwan yang suka DM atau chat lebih banyak di Instagram ngajak kenalan gitu Teh. Gimana sih ngadepinnya ikhwan kayak gitu? Kan yang kita tahu gitu, pernikahan itu menjadi berkah kan diawalin dengan cara yang baik juga. Nah, terkadang lewat DM kayak gitu kan tanpa ada perantara gitu Teh. Gimana ngadepinnya ikhwan seperti itu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini ya adik-adik sekalian, biasanya kalau ada ikhwan yang chat itu bisa jadi ada beberapa tipe nih. Ada yang memang tipenya pengen tahu aja gitu ya. Ada yang memang serius. Sebetulnya diperbolehkan, gak jadi masalah. Gak jadi masalah, misalnya kan dulu juga pernah ada ke saya tuh ada yang memang kalau yang serius memang bertanyanya juga serius, bukan main-main gitu ya. Jadi memang jadi bertanya langsung gitu. Apakah Uhti sudah ada sudah diikat oleh yang lain, atau ada yang langsung mengemukakan misalnya saya berniat untuk ta'aruf kepada Uhti gitu ya. Kita jawab aja, nggak jadi masalah. Kita jawab aja, nggak jadi masalah, nggak ada perantara juga. Kan itu bertanya seperti itu kan hukumnya boleh saja, tidak haram ya. Boleh kan bertanya status kita apakah sudah ada yang menghitbah atau belum gitu. Bertanya itu ya boleh saja, kita jawab saja seperlunya gitu. Kalaupun memang misalnya dia serius gitu kan ya, dia misalnya serius, ternyata kita misalnya jawabnya belum nih gitu, belum. Kalau misalnya udah makan udah beres ya. Kalau misalnya ternyata kitanya sudah dipinang makan itu beres, tidak boleh ada interaksi lagi kan. Nah, kalau misalnya ternyata kitanya belum ada yang meminang nih gitu ya, ternyata si ikhwan itu berarti kan ada harapan nih, taruhlah ya gitu. Si ikhwan itu kan berarti ada harapan kalau kitanya belum ada yang meminang. Nah, nanti kita lihat dulu respon si ikhwan ini seperti apa. Ternyata misal beliau itu misalnya saya berniat serius Uhti untuk melakukan ta'aruf misalnya gitu ya. Nah, ini langsung saja suruh datang ke rumah. Kalau kayak gitu mah, kalau misalnya adeknya ya ahwatnya ini berkenan. Kalau ahwatnya berkenan gitu ya, silakan. Kalau misalnya serius datang saja ke orang tua saya, datang ke rumah gitu, membicarakan silaturahim saja ke rumah. Ya kan silaturahim nggak langsung hitbah juga kan Dek. Kalau silaturahim ke rumah kan boleh saja. Atau misalnya kalau misalnya adek ini misalnya kagok teh misalnya saya mah nggak terbiasa misalnya berinteraksi langsung seperti itu, pengen ada perantara ya boleh misalnya di perantara dengan yang lain, tapi jangan yang sama-sama masih gadis ya, jangan yang sama-sama masih gadis nanti perantaranya gitu, jadi nanti malah jadi ke yang satu lagi gitu ya, jadi makin rumit gitu. Jadi misalnya baiknya minta tolong nih misalnya ke guru ngaji teh, misalnya ini ada ikhwan nih gitu ya, pengen ini sama saya tapi saya teh kagok misalnya gitu ya, risih juga, gimana minta teteh sama suami misalnya jadi perantara, ya silahkan.
Tapi kalau misalnya langsung juga ditangani ya tidak jadi masalah. Misalnya suruh datang saja ke rumah. Kalau misalnya memang serius, ya silakan silaturahim ke rumah, misalnya ngobrol langsung kan kalau di rumah gitu ya. Ngobrol langsung, kemudian sekalian melihat juga gitu kan ya orangnya seperti apa gitu kan. Nah, nanti kitanya ditemani. Berarti kan ada orang tua pastinya gitu ya di rumah gitu ya. Itu kalau misalnya Ihwannya niat serius mah begitu, dia akan datang ke rumah. Kalau misalnya benar-benar si Ihwannya memang sudah siap melakukan pernikahan, bukan hanya ngetag, bukan hanya nyiriin gitu. Kan suka ada tuh Iwan yang udah deh kamu buat aku lah gitu, tapi nanti dinikahinnya 2 tahun kemudian setelah aku lulus. Jangan mau kalau kayak gitu. Udah aja aduh mohon maaf, tapi ingat juga adik-adik, berkomunikasi dengan Iwan itu harus santun, tidak boleh jebras-jebris, kata orang Sunda mah apa tuh ya bahasa Indonesianya. Jadi jangan ketus. Jangan ketus juga, biasa aja normal gitu ya, sebagaimana kita berinteraksi dengan manusia gitu, tidak boleh ketus, tidak boleh sombong, biasa aja, tetap santun gitu. Jadi jangan sampai tersinggung juga si Iwannya gitu kan ya. Seperti itu, tetap santun aja gitu. Jadi kalaupun mohon maaf saya sudah ada yang meminang atau saya sudah sedang berproses taaruf dengan yang lain gitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan. Itu aja. Nah, ini ada lagi nih yang nanya. Jadi nyambung teh. Semisal ada ikhwan yang DM atau chat untuk kenalan namun juga diketahui menghubungi orang lain untuk hal yang sama, bagaimana teh? Nah ini. Ya nggak jadi masalah. Biasanya nggak 1-2 orang teh yang di chat. Ya nggak jadi masalah, berarti kan mungkin si Iwan ini sedang melakukan seleksi gitu ya. Sedang melakukan seleksi gitu kan kepada ahwat-ahwat ini. Ya kita jawab saja dengan cara yang baik. Kalau menurut Teteh mah gitu aja. Jawab dengan cara yang baik dan jangan baper berarti kalau gitu. Oh, dia ternyata DM aku ya, dia suka sama aku gitu. Jangan dulu begitu. Jangan dulu berkesimpulan seperti itu. Jadi netralin dulu perasaannya. Dan ternyata kan tadi udah diketahui ternyata dia menchat beberapa orang gitu ya. Tapi sih memang baiknya Ikhwan ini gitu ya, kalau boleh saya ngasih nasihat sama Ikhwan ini, baiknya tidak dalam waktu bersamaan. Baiknya kalau Ikhwan yang baik itu, kalau menurut saya, kalau misalnya ternyata dia punya misalnya nih nge-DM 1 orang, ya udah tunggu dulu, harusnya kan si Ikhwan itu harusnya nunggu dulu si Ahwat ini merespon. Kalau ternyata si Ahwat ini ternyata belum ada ini, dia akan bertanya kepada yang lain, baiknya sih begitu. Kalau ini dia sekaligus ke semuanya berarti ya. Kemungkinannya ada beberapa kemungkinan ya gitu. Dia berarti apa sih namanya ya, bukan menjaring atau apa ya. Dia ingin mengetahui secara umum dulu mungkin gitu. Kalau ada yang nanya masih, kalau saya mah prinsipnya ketika ada yang bertanya baik Ikhwan maupun Ahwat, kita jawab saja dengan baik dan jangan dulu baper. Seperti itu, karena memang kelemahan Ahwat itu di situ loh adik-adik. Kelemahan Ahwat itu ada di situ. Ada di bapernya itu gitu. Misalnya gitu ya, si Ikhwan ini bertanya pada si Ahwat ini, aduh nyangkanya tuh suka, nyangkanya padahal belum tentu. Kalau saya nanya nih ya dulu nih ke suami nih. Jadi suami saya dulu termasuk orang yang apa ya, disalahpahami oleh beberapa ahwat itu. Jadi dulu suami saya termasuk orang yang disalahpahami oleh banyak ahwat, karena ya tadi akhirnya kan saya juga jadi tahu, oh ternyata Ikhwan tuh mikirnya tuh nggak ke sana gitu. Jadi beda cara pandang Ikhwan dengan cara pandang kita tuh beda gitu. Kok enggak, saya mah katanya tidak bermaksud ke arah sana gitu, tidak bermaksud untuk membuat ahwat-ahwat ini baper, tapi ahwatnya aja yang baper gitu. Ada yang kayak gitu kan ya, tapi ada yang Ikhwan yang memang sengaja tebar pesona, memang ada yang seperti itu. Jadi Ikhwannya juga macam-macam tipe begitu ya, tapi memang tidak sedikit gitu ya. Contohnya lah, suami saya dulu banyak disalahpahami oleh beberapa ahwat gitu. Nah makanya kita sebagai ahwat juga jangan mudah baper. Kayak gitu mungkin adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada Iwan yang nanya tuh jangan langsung, wah bener ini jodoh saya ya gitu. Jangan langsung begitu. Jadi kita kalem dulu gitu ya, kalem dulu gitu. Kita sikapi dengan netral dulu gitu. Nah baru
tabayun dulu kan, tabayun dulu, jadi cek and recheck dulu maksud dan tujuannya ini apa, baru ketika sudah diketahui jelas maksudnya apa, kalau sudah mengerucut ternyata memang ada maksud kepada adik-adik ini, nah baru itu bisa kita menyimpulkan. Jadi kalau misalnya baru di DM sekali mah jangan dulu GM duluan lah istilahnya gitu. Ya. Makanya ini ya romantika masa muda itu luar biasa. Kalau saya ngebayangin zaman dulu mah capek dah adik-adik. Capek lelah gitu ya kalau saya. Karena kan tadi saya bilang kalau saya mah dulu rumit gitu ya. Dulu mah rumit gitu. Makanya itu tuh lelah, makanya butuh pegangan tuh, butuh pegangan Allah gitu ya, butuh pegangan guru-guru yang menguatkan gitu. Karena melewati proses ini bagi saya dulu tidak mudah. Ya mungkin sebagian orang mudah gitu ya melewati proses ini. Jadi macam-macam. Tapi yang jelas kita komitmennya tidak berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar hukum syara. Karena itu memang berat juga ya. Godaannya banyak. Apalagi di zaman sekarang ya, waduh, sudah luar biasa tuh perkembangan media sosial ya. Seperti itu. Ada lagi? Seru juga ya ngobrol ini yang kayak gini tuh, bareng-bareng kalian yang masih jomblo. Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Kita cukupkan ya. Udah jam 11 kurang 15 menit. Jazakillah khair untuk Teh Rizky. Untuk materinya, Masya Allah banyak hal yang belum diketahui gitu. Jadi tahu sekarang. Dan mungkin sebelum ditutup, ada closing statement dari Teh Rizky. Oke. Penutupnya mungkin ini ya, adik-adik, pernikahan itu ya tadi ya sebetulnya sudah sering kali diulang ya, pernikahan itu bukan hanya bicara dari kebucinan, bukan hanya terkait dengan, kalau saya baca novel ya, novel-novel di Wattpad itu ya, yang novel-novel islaminya itu kok kesannya itu yang dieksplor itu kemesraan-kemesraannya aja gitu ya, jadi si pembaca tuh jadi sering kali bapernya ke arah sana, padahal di pernikahan itu tidak hanya itu gitu, tantangan-tantangan yang dihadapi banyak. Nah kemudian pernikahan itu adalah membersamai satu sama lain dari nol, bahkan dari minus gitu. Jadi pernikahan itu adalah saling membersamai satu sama lain dari nol, bahkan bisa jadi dari minus. Nah dari minus ini atau bahkan dari nol ini ya, bahkan dari minus itu harus jadi plus-plus adik-adik. Jadi setelah menikah itu harus serba lebih baik, dakwahnya lebih baik, mengkaji Islamnya harus lebih baik gitu ya, sikapnya harus menjadi lebih baik, perekonomian juga harus jadi lebih baik gitu ya. Jadi semuanya harus menjadi lebih baik setelah pernikahan itu, karena kan harapannya begitu ya. Meskipun di dalam pernikahan itu ada yang memang jadinya diuji misalnya secara ekonomi, diuji secara apa, tapi komitmennya ya tadi. Jadi plus minus apa, si nol tadi, si minus tadi gitu ya, itu menjadi plus akhirnya gitu. Karena bagaimanapun kan apa ya, apalagi seorang istri nih adik-adik ya, seorang istri itu akhirnya dia membersamai suami menjadi sosok terpenting gitu ya di balik kesuksesannya. Ya sama kita juga gitu ya. Kita juga kesuksesan kita sebagai istri juga tentu saja di apa namanya dipengaruhi oleh komitmen suami juga gitu. Jadi sama-sama harus bareng-bareng gitu. Kalau kata Bu Astri Suparmiati itu ya, menikah itu buat apa? Menikah itu kan rumah tangga itu untuk bahagia gitu ya. Kalau misalnya rumah tangga itu enggak bahagia, ya bukan rumah tangga namanya gitu, tapi rumah tahanan misalnya gitu. Jadi diupayakan ya pernikahan itu adalah untuk bahagia meskipun kondisinya misalnya serba terbatas dalam banyak hal, tapi kita berusaha suami istri ini menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Kemudian nasihat untuk para jomblo, ya tadi, jangan bayangin bucinnya, dibanyakin ilmunya, itu aja lah mungkin closing statementnya ya. Untuk adik-adik semua, mohon maaf juga kalau misalnya banyak kekurangan.
Kalau misalnya mau order bukunya juga silahkan ke penerbit aja, karena di saya sudah tidak pegang, ya sudah tidak mengurusi hal seperti itu, jadi silahkan hubungi penerbitnya saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, mudah-mudahan adik-adik ini menemukan jodoh terbaiknya, menjadi istri dan ibu yang terbaik itu ya, untuk menyiapkan peradaban di masa yang akan datang. Karena berawal dari pernikahan ya, peradaban yang gemilang itu juga diawali oleh keluarga-keluarga kecil yang akhirnya nanti menyokong peradaban itu menjadi peradaban yang cemerlang, terutama peradaban Islam kembali menjadi merajai dunia kembali. Mungkin itu saja. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, jazakumullah khair untuk teman-teman dan jazakillah khair untuk Teh Rizky. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa diaplikasikan, dan semoga dari ilmu tadi bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada perkataan, dan kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sylvie, kalau ada yang ingin punya nomornya Teh Rizky, bisa langsung chat ke adminnya Inspiring Muslimah ID ya, teman-teman. Mbak Sylvie.